Like Yagami, protagonis sekaligus antagonis utama yang kompleks dan kontroversial dalam anime Death Note. Di video ini kita akan mengeksplorasi karakter Light Yagami dari berbagai perspektif, mengungkap motivasi, tindakan, dan konsekuensi dari pilihan-pilihannya yang dramatis. Kita akan menyelidiki apakah ambisinya untuk menciptakan dunia yang lebih baik membenarkan metode-metode kejam yang ia gunakan. Light Yagami digambarkan sebagai seorang pelajar jenius berprestasi tinggi dan merasa bosan akan ketidakadilan dunia. Ia menemukan Death Note, sebuah buku misterius yang memungkinkan pemiliknya untuk membunuh siapapun hanya dengan menuliskan nama mereka. Keinginan Light untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan, sebuah utopia di mana ia akan menjadi dewa yang mengatur keadilan, merupakan motivasi utama tindakannya dalam series ini. Kejeniusan yang dia miliki memungkinkan dia untuk memanipulasi situasi dan orang-orang sekitarnya untuk menggapai tujuannya. Namun kecerdasannya ini juga menjadi sebuah kelemahan bagi dirinya. Karena kecerdasan inilah ia jadi meremehkan kemampuan dari lawan-lawannya. Latar belakang keluarganya yang harmonis, ironisnya sangat kontras dengan jalan gelap yang ia pilih. Keinginan untuk melampaui batasan manusia dan membentuk dunia sesuai keinginannya menjadi pendorong utama dari segala tindakannya. Moralitas tindakan Light adalah sebuah pusat perdebatan seputar karakternya. Dari satu sisi, ia dapat dilihat sebagai seorang yang berjuang melawan ketidakadilan sistem, membersihkan dunia dari penjahat, dan menciptakan tatanan yang lebih baik. Ia berargumen bahwa tujuannya menciptakan dunia yang bebas dari kejahatan, membenarkan cara-cara yang ia gunakan, meskipun cara yang dia gunakan itu adalah cara-cara yang kejam. Ia melihat dirinya sendiri sebagai seorang yang membawa keadilan, bahkan jika keadilan itu di luar sistem hukum yang ada. Namun, perspektifnya akan keadilan ini mengabaikan aspek hak asasi manusia dan proses hukum yang adil. Lex secara sewenang-wenang memutuskan siapa yang pantas untuk hidup dan mati, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang lebih luas dari tindakannya. Ia melanggar hukum, membunuh tanpa pengadilan, dan menciptakan rasa takut dan ketidakpastian di masyarakat. Tindakannya ini, meskipun didorong oleh niat yang baik, namun secara moral tidak dapat dibenarkan, karena ia mengambil peran Tuhan dengan memutus nasib orang lain tanpa adanya hak yang adil. Perdebatan ini menyoroti kompleksitas moralitas dan pertanyaan abadi tentang apakah tujuan yang mulia dapat membenarkan cara-cara yang kejam. Psikologis dari Light mengalami transformasi yang signifikan sepanjang ceritanya berjalan. Awalnya ia adalah seorang yang idealis, namun secara bertahap ia menjadi semakin arogan, manipulatif, dan kejam. Kekuasaan yang diberikan oleh Death Note mengubah kepribadiannya, memperkuat rasa superioritas, dan memicu obsesi untuk mengendalikan segalanya. Interaksinya dengan L, detektif jenius yang berusaha menangkapnya, mempercepat transformasi ini, menjadikannya permainan kucing dan tikus yang menegangkan untuk diikuti. Light juga menggunakan kepintarannya untuk memanipulasi orang lain, menciptakan ilusi dan mengaburkan kebenaran. Ia menunjukkan tanda-tanda narsisme dan psikopati dengan kurangnya empati dan rasa bersalah atas tindakannya. Transformasi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali dapat merusak individu, bahkan individu yang paling berbakat sekalipun. Tindakan Light memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Meskipun ia berhasil mengurangi kejahatan, metode yang ia gunakan menciptakan ketidakpercayaan dan ketakutan, ketidakpastian tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya, menciptakan paranoia dan ketidakstabilan sosial. Reaksi masyarakat terhadap Light terbagi menjadi beberapa pandangan. Beberapa melihatnya sebagai penyelamat, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman. Ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang keadilan, hukum, dan peran individu dalam masyarakat. Kisah Light menunjukkan bagaimana bahkan niat yang baik dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dan dapat merusak tatanan sosial. Keberadaan Death Note sendiri menjadi simbol dari kekuasaan yang tidak terkendali dan potensi bahaya dari ambisi yang tidak terkendali.
Bagi kami adalah karakter yang kompleks dan kontroversial yang memicu perdebatan tentang moralitas, keadilan, dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Ia adalah pengingat bahwa jalan menuju neraka seringkali dibangun dengan niat yang baik. Kisahnya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas-batas keadilan, peran individu dalam masyarakat, dan harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan yang mulia dengan cara yang tidak bermoral. Analisis ini menunjukkan bahwa memahami lagi kami membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang motivasi, tindakan, dan konsekuensi dari pilihan-pilihannya yang dilihat dari berbagai perspektif. Bagi kami adalah contoh kompleks dari ambisi, moralitas, dan konsekuensi dari tindakan kita. Melalui perjalanan hidupnya, kita dihadapkan pada pertanyaan mendalam tentang keadilan dan kekuasaan. Apakah tujuan yang mulia dapat membenarkan cara yang kejam? Dengan memahami karakter ini dari berbagai sudut pandang, kita tidak hanya belajar tentang lagi kami, tetapi juga tentang diri kita sendiri dan nilai-nilai yang kita pegang. Terima kasih.